Gue sempat bikin usaha sendiri dan akhirnya bangkrut, bukan karena nggak ada uang, tapi lebih kepada orderannya banyak, tapi nggak ada yang ngerjain karena nggak ada manajemennya nggak bener nih. Now go. Levis bareng sama Mas Howdy. Gue seorang seniman jalanan yang emang sebenarnya dari dulu gue udah hobi sneakers. Jadi sebelum di Never Levis gue emang udah sempet custom sepatu. Tapi pada saat itu yang gue ngerti adalah cara gambar yang bagus seperti apa. Tapi gue nggak ngerti caranya nge-manage suatu bisnis atau suatu usaha ini menjadi lebih besar. Jadi yang gue tahu adalah, gue gambar bagus sih kayak gimana. Tapi gue nggak tahu cara manage-nya. Gitu. Gue sempat bikin usaha sendiri dan akhirnya bangkrut, bukan karena nggak ada uang, tapi lebih kepada orderannya banyak, tapi nggak ada yang ngerjain karena nggak ada manajemennya nggak bener nih. Barang datang kadang nggak pernah dicatat segala macam. Jadi sampai akhirnya segala macamnya semua berantakan dan akhirnya gue bangkrut bukan karena tadi nggak ada uang, tapi gue bilang karena manajemennya rusak. Dan akhirnya gue bertemu sama Mas Howdy. Pada saat itu gue cerita, kita ngobrol segala macam. Akhirnya ya Mas Howdy di sini sebagai sebagai orang yang ngerti manajemen dan gue yang sebagai ngerti seninya, ya kita mencoba untuk berkolaborasi bareng sih. Akhirnya kita bikin Never Levis. Never Levis itu memang dibangun itu nyaris tanpa modal. Kenapa? Karena memang kan kita perusahaan jasa ya. Jadi tidak ada equipment yang harus kita beli, tidak ada material goods yang harus kita beli gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan jasa dari teman-teman seniman. Jadi waktu itu paling kita modal itu ya seperti alat tulis kantor, meja, kursi, sewa tempat, hanya itu aja, dan itu tidak besar sih sebenarnya. Jadi menurut saya untuk bisnis jasa seperti ini, industri kreatif ini, modal bukan merupakan unsur utama yang paling penting sih. Yang penting menurut saya sih justru gimana kita mengelola semua itu dengan baik, kita disiplin, hingga akhirnya bisnis ini bisa berjalan. Jadi modal bukan sesuatu isu yang penting. Jadi pertama kali berdirinya Never Levis itu tahun 2017, di mana sebenarnya waktu itu kita cuma ngejalanin bareng berdua aja. Sampai akhirnya ternyata demand orang di Indonesia ini tentang karya seni, khususnya di barang-barang yang di customize, itu ternyata banyak. Sampai akhirnya kita makin tiap hari itu makin sering ngobrol kayak, wah kenapa nggak kita coba ngebina para seniman-seniman di Indonesia nih bareng. Wah udah bagus juga gitu, karena gue banyak temen yang mereka punya skill, tapi mereka tidak ada kesempatan untuk istilahnya nggak punya kesempatan untuk menjadi lebih besar, menjadi nama mereka menjadi semakin baik karena mereka terbatas dengan media segala macamnya. Nah akhirnya kita mencoba membuat Never Levis ini untuk memindah seniman-seniman di Indonesia. Sebenarnya range produk kita cukup lebar ya, dari mulai hand painting sampai ke decon. Tapi in general yang reguler itu kita starting dari 2 juta rupiah itu untuk dompet yang kecil, itu hand painting, itu maksimal sampai 25 juta itu untuk dekon atau ganti material dari sepatu biasanya kita. Ketika orang taunya awalnya kayak, oh Never Levis ini adalah tempat untuk customizing gitu, customize yang kayak lu gambar barang di sepatu atau barang di jaket lu, ya sekedar itu aja. Tapi ketika biasanya orang datang langsung ke workshop kita, mereka langsung takjub kayak, ternyata seproper ini ya. Untuk di Never Levis sendiri total artisan itu ada 13 dan untuk graphic designer kita ada 3 orang. Iya. Rekor kita sih waktu ada acara Urban Sneaker Society kemarin 2019 itu kita membuat sepatu dengan tema gold. Jadi kita kolaborasi gold waktu itu. Jadi kita custom logo Nike-nya kita ganti emas dan ada beberapa ornamen juga kita menggunakan emas. Itu harganya sampai 130 juta waktu itu. Omset kita on average di tahun lalu, tahun ini saya belum mengkalkulasi ya. Tahun lalu, tahun 2018 itu kurang lebih kurang lebih 4 miliar lah setahun. Kurang lebih sekitar itu.
gitu. Tapi untuk pastinya saya tidak ingat tuh gimana berapanya, dan per bulannya tentunya ya hampir sekitar 100 sampai 200 lah ya untuk order reguler. Karya-karya seniman Indonesia itu harus memiliki nilai jual yang tinggi, karena ini pekerjaan yang tidak mudah. Ide-ide itu juga dilalui dengan proses yang tidak mudah, sehingga menurut kami dengan menentukan harga premium seperti itu meningkatkan value dari seniman Indonesia. Itu yang paling penting, tujuan kita yang paling penting itu. Dan yang kedua, supaya orang lebih menghargai karya-karya seni dari teman-teman seniman.